Halo rekan-rekan semuanya, hari ini saya sedang berada di salah satu lahan pertanaman jagung yang ada di Kecamatan Puri, Desa Ketemas Dungus, Kabupaten Mojokerto. Ini adalah lahan jagung ya, hamparan, semuanya hamparan jagung. Ini yang saya pijaki sekarang ini lahan jagung umur vegetatif menuju generatif, jadi sekitar umur 43-44 hari. Nah di sebelah di sini itu adalah jagung yang sudah menuju fase generatif, di mana sudah muncul tasel atau bunga jantan. Dan yang akan saya sampaikan pada video ini adalah bagaimana cara kita untuk mengurangi serangan FAW. Jadi saya katakan mengurangi serangan FAW, kenapa? Karena memang saya akui bahwa tanaman jagung tidak akan pernah lepas dari yang namanya FAW atau ulat gaya ya. Jadi upaya kita adalah untuk mengurangi serangannya. Mungkin ada sedikit tips buat teman-teman agar kalau misalkan teman-teman nanti menanam jagung itu boleh ada serangan, cuman tidak sampai membuat gagal panen. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa FAW ini layaknya hama wereng pada tanaman padi, dimana memang serangannya bisa membuat jagung gagal panen, sama seperti wereng pada tanaman padi itu menyebabkan tanaman padi gagal panen akibat serangan wereng. Jadi kita tidak bisa meremehkan serangan dari FAW ini ya, karena oleh sebab itulah FAW ini disebut sebagai hama penting pada tanaman jagung. Oke, langsung saja kita bahas ya. Saya sampaikan satu persatu terkait bagaimana cara mengurangi serangan dari hama FAW ini. Cara mengatasi atau mengurangi serangan dari FAW adalah yang pertama itu melakukan penanaman secara serempak. Artinya teman-teman semuanya berkoordinasi dengan lahan tetangga untuk melakukan penanaman jagung secara serempak. Kalau bisa itu tanamnya bersamaan di hari yang sama juga. Kalau misalkan memang tidak bisa, bisa dengan selisih 2-3 hari teman-teman. Mengapa demikian? Karena blocking system atau sistem tanam yang ngeblok dengan suatu luasan yang sangat luas, bisa 2 hektar atau 3 hektar, itu akan mengefisienkan nanti teman-teman ketika penanganan FAW. Jadi berbeda ketika teman-teman menggunakan pola tanam yang tidak serempak. Jadi sekarang sini tanam, minggu depan lagi lahan sebelah situ tanam, minggu depannya lagi tanam. Nah itu nanti akan membuat perkembangan FAW ini semakin menggila. Jadi setelah tanam penyerangan di lahan ini, nanti bisa dalam waktu cepat geser ke lahan satunya, dalam waktu cepat lagi geser ke lahan satunya lagi. Artinya apa? Tidak ada pemutusan rantai siklus hidup. Tidak ada siklus hidupnya, itu tidak terputus dari FAW tersebut, sehingga mudah saja untuk melakukan perkembangbiakan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi teman-teman bisa melakukan monitoring setiap hari. Apabila terjadi serangan yang tidak begitu parah, cuman sudah mulai muncul gejala, itu sebaiknya segera dilakukan pengendalian secara preventif dengan menggunakan insektisida dengan dosis rendah. Kenapa demikian? Karena memang kelebihan penanganan FAW di awal-awal seperti itu, saat serangan belum masif, itu yang pertama karena memang dosis yang kita gunakan tidak terlalu besar, jadi efisien penggunaan insektisidanya. Kemudian juga tidak perlu tidak terlalu
banyak membuang tenaga nantinya. Berbeda nanti ketika teman-teman saat FAW sudah besar, tentunya sekarang nyemprot insek bisa jadi 2-3 hari lagi atau 5 hari lagi itu nyemprot lagi karena memang serangannya sudah cukup parah. Jadi memang kelebihan dari penanganan secara preventif atau bukan preventif tapi pengendalian sejak dini itu memang lebih efisien kalau menurut saya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan perangkap. Jadi kalau pengalaman saya, perangkap yang digunakan itu adalah molase trap atau perangkap yang bahan aktifnya itu molase. Jadi molase ini nanti akan menimbulkan bau yang disukai sama ngengat, atau kalau bahasa saya kleper, nama imagonya itu kleper. Nanti bisa memancing kleper masuk ke perangkap sehingga dia tidak bertelur dalam jagung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu 3 tips atau 3 cara yang bisa saya bagikan ke teman-teman agar bebas dari FAW, maksud saya mengurangi serangan dari FAW sehingga kita bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kesalahan teori atau ada praktek yang lebih bagus dari yang saya sampaikan, silakan rekan-rekan menyampaikan pada kolom komentar dan bisa menjadi masukan buat saya.